Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Susana Celari CPK Yuju, NIM 2019310253. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maya Indasari dengan NIM 2019310256. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Claudia Rizka Rizky Samokil dengan NIM 2019310385. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Rizkika Cahya Marhani dengan NIM 2019310427. Saya dari kelompok 9. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang akuntansi belanja dan beban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian belanja dan beban. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih atau SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang kedua adalah beban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban juga didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Klasifikasi belanja dan beban. Klasifikasi belanja yang pertama ada organisasi, yang kedua ada fungsi, dan yang ketiga ada ekonomi. Sedangkan klasifikasi beban ada dua, yang pertama ada nature dan yang kedua ada function. Pengakuan belanja dan beban. Metode pengakuan beban. A. Pendekatan beban, di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai beban jika pembelian barang atau jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin. B. Ada pendekatan aset, di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya berjaga-jaga. Nah, selanjutnya untuk pengakuan belanja, karena sebelumnya sudah kita ketahui untuk pengakuan metode bebannya. Untuk pengakuan belanja sendiri ada 3. Yang pertama ini terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Ini terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud. Yang kedua, ini terjadinya konsumsi aset. Nah, saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului, timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan. Dan yang terakhir itu timbulnya kewajiban. Ini di mana saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara atau daerah. Contohnya adalah tagihan rekening telepon dari rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Dan selanjutnya untuk pengukuran belanja dan beban. Yang pertama, untuk belanja ini diukur berdasarkan besaran kas yang dikeluarkan di rekening kas umum daerah yang digunakan untuk keperluan belanja. Sedangkan untuk beban ini diukur senilai yang pertama besaran terjadinya konsumsi suatu aset, barang, atau jasa. Dan yang kedua besaran timbulnya kewajiban. Dan yang ketiga taksiran yang handal atas penurunan manfaat ekonomi dari suatu aset atau potensi jasa. Nah, selanjutnya ada SAPD, beban dan belanja SKPD. Untuk pihak yang terkait ini ada PPK SKPD dan bendahara pengeluaran. Dan dokumen yang digunakan biasanya adalah daftar gaji, SP2D, NPHD, surat perjanjian, surat keputusan kepala daerah,
BAST, dokumentasi yang dipersamakan, atau bukti memorial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal standar. Beban dan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, di mana pembayarannya langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawai negeri sipil daerah. Lalu jurnal LO dan neracanya berisi tanggal, nomor bukti, kode rekening, uraian atau keterangan, lalu ada sisi debit dan sisi kredit. Selanjutnya ada jurnal LRA. Jurnal ini berisi tentang tanggal, nomor bukti pembayaran, kode rekening tujuan, uraian atau keterangan, dan ada sisi debit dan sisi kredit. Selanjutnya adalah beban dan belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, di mana pembayaran ditransfer ke bendahara pengeluaran, kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing rekening PNS. Jurnal LO dan neracanya yaitu kas di bendahara pengeluaran sebesar sekian di sisi debit pada RK PPKD sebesar sekian di sisi kredit. Kemudian jurnal yang keduanya yaitu ada beban gaji pokok sebesar sekian di sisi debit pada kas di bendahara pengeluaran sebesar sekian di sisi kredit. Selanjutnya jurnal LRA. Pada tanggal 5 Januari 2015 dengan nomor bukti 4321, kode rekening 5110101, yaitu gaji pokok sebesar Rp3 juta di sisi debit, dan kode rekening 000000, yaitu perubahan SAL sebesar Rp3 juta di sisi kredit. Kemudian beban dan belanja pegawai, misalnya pembayaran lembur yang pembayarannya melalui mekanisme UP atau GU atau TU, di mana pembayaran oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing rekening PNS daerah. Jurnal LO dan neracanya kode rekening 5210301, yaitu beban uang lembur sebesar Rp1 juta di sisi debit pada kode rekeningnya 11103, yaitu kas bendahara pengeluaran sebesar Rp1 juta di sisi kredit. Lalu jurnal LRA-nya yaitu beban uang lembur dengan kode rekening 5210301 sebesar Rp1 juta di sisi debit pada perubahan SAL dengan kode rekening 0000000 sebesar Rp1 juta di sisi kredit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang barang dan jasa pendekatan beban. Di sini dituliskan bahwa di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin. Nah, di sini tertulis bahwa jurnalnya yaitu yang berada di sebelah debit adalah beban persediaan ATK dan kreditnya adalah utang belanja barang dan jasa. Selanjutnya, kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2DLS, maka jurnal standarnya adalah yang pertama. Tertulis bahwa jurnal LO dan neraca yang berada di sebelah debit adalah utang belanja dan yang kredit adalah RKPPKD. Selanjutnya yaitu jurnal LRA. Di sini dituliskan bahwa yang berada di sebelah debit yaitu belanja ATK, kemudian kreditnya adalah perubahan SAL. Atau dilakukan pembayaran melalui mekanisme UP atau GU atau TU, maka
jurnal standarnya tertulis, yaitu yang pertama ada jurnal LO dan neraca. Di sini dijelaskan bahwa jurnal LO dan neraca ini yang berada di sebelah debit adalah beban persediaan ATK, kemudian kreditnya adalah kas bendahara pengeluaran. Dan jurnal LRA-nya tertulis bahwa sebelah debit adalah belanja ATK, kemudian kreditnya adalah perubahan SAL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendekatan aset, di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Jurnal LO dan neraca. Ada tanggal, ada nomor bukti, dan ada kode rekening. Untuk uraiannya, persediaan ATK di debit dan ada utang belanja, barang dan jasa ada di kredit. Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D. LS maka jurnal standar, jurnal LO dan neraca, ada tanggal, ada nomor bukti, dan ada kode rekening. Untuk uraiannya, utang belanja, barang dan jasa ada di sisi debit, sedangkan RK PPKD ada di sisi kredit. Untuk jurnal LRA-nya ada tanggal, ada nomor bukti, ada kode rekening. Sedangkan untuk uraiannya, belanja ATK ada di sisi debit, pada perubahan SAL ada di sisi kredit. Ya, indeks selanjutnya ada contoh beban hibah dan bansos menggunakan pendekatan beban. Di sini diketahui SKPD melakukan pembelian barang dan jasa yang akan dihibahkan kepada pihak ketiga, dan barang jasa tersebut telah diterima dari rekanan tetapi belum dilakukan pembayaran. Maka untuk jurnal standarnya, akun beban barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat di debit dan akun utang belanja barang dan jasa berada di kredit. Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS, maka jurnal standarnya adalah untuk jurnal LO dan neraca, akun yang didebit adalah utang belanja barang dan jasa, sedangkan untuk di kreditnya adalah akun RK PPKD. Dan untuk jurnal LRA-nya, akun yang didebit adalah beban barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat, sedangkan untuk di kreditnya ada akun perubahan SAL. Selanjutnya ada beban hibah dan bantuan sosial. Menggunakan pendekatan aset, SKPD melakukan pembelian barang dan jasa yang akan dihibahkan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang telah diterima dari rekanan dengan berita acara serah terima dari rekanan ke SKPD, tetapi belum dilakukan pembayaran. Kemudian barang dan jasa tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah bersamaan dengan NPHD atau dokumen yang sah yang telah ditandatangani. Maka jurnal standarnya, persediaan barang diserahkan kepada masyarakat di sisi debit, pada utang belanja barang di sisi kredit. Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS, maka jurnal standarnya yaitu sebagai berikut. Utang belanja barang di sisi debit pada RK PPKD sebesar sekian di sisi kredit. Kemudian ada jurnal LRA-nya juga, yaitu belanja hibah kepada masyarakat sebesar sekian di sisi debit, pada perubahan SAL sebesar sekian di sisi kredit. Lalu ada beban penyusutan. Beban penyusutan SKPD jurnal standar. Yang pertama yaitu beban penyusutan di sisi debit
pada akumulasi penyusutan di sisi kredit. Kemudian yang berikutnya ada beban penyisihan piutang di sisi debit pada penyisihan piutang di sisi kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SAPD beban dan belanja PPKD. Di sini terdapat pihak-pihak yang terkait antara lain PPK SKPD dan bendahara pengeluaran. Di sini PPK SKPD memiliki tugas yaitu meneliti perlengkapan SPPLS yang diajukan oleh PPTK. Kemudian meneliti kelengkapan SPPLP, SPPGU, dan SPPTU yang akan diajukan oleh bendahara pengeluaran. Di sini ada juga menyiapkan SPM, kemudian menyiapkan laporan keuangan SKPD. Selanjutnya yaitu ada dokumen-dokumen yang digunakan. Yang pertama ada SP2D, kemudian NPHD, kemudian ada surat perjanjian, surat keputusan kepala daerah, PAST, kemudian dokumen yang dipersamakan, dan yang terakhir adalah bukti memorial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beban bunga. Di sini diketahui bahwa pemerintah daerah menandatangani perjanjian utang dengan pihak ketiga, di mana konsekuensi dari utang tersebut akan timbul adanya kewajiban bunga. Maka, jurnal standarnya yaitu yang pertama ada jurnal LO dan neraca. Di sini dituliskan bahwa di sebelah debit ada beban utang bunga pinjaman, kemudian kreditnya ada utang bunga pinjaman, dan untuk jurnal LRA-nya tidak tertulis. Kemudian selanjutnya, pemerintah daerah melakukan pembayaran bunga dengan mekanisme SP2DLS, maka jurnal standarnya yaitu yang pertama, jurnal LO dan neraca. Di sini dituliskan bahwa sebelah debit adalah utang bunga pinjaman, kemudian kreditnya adalah kas di kas daerah. Kemudian selanjutnya yaitu jurnal LRA. Di sini tertulis bahwa di sebelah debit ada belanja bunga pinjaman, kemudian kreditnya adalah perubahan SAL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terus selanjutnya ada contoh beban subsidi. Nah, di mana ini pemerintah daerah menerbitkan surat keputusan tentang pemberian subsidi kepada entitas lain. Maka untuk jurnal standarnya, yang pertama jurnal LO dan neraca. Untuk akun yang didebit adalah beban subsidi kepada BUMD, dan untuk yang dikredit adalah utang belanja subsidi BUMD. Sedangkan untuk jurnal LRA-nya tidak dilakukan pencatatan. Kemudian pemerintah daerah ini melakukan pencairan subsidinya, maka jurnal standar yang dibuat untuk jurnal LO dan neraca, akun yang didebit adalah utang subsidi, sedangkan yang dikredit adalah kas di kas daerah. Dan untuk jurnal LRA-nya, akun yang didebit adalah belanja subsidi, sedangkan akun yang dikredit adalah perubahan SAL-nya. Baik, cukup sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.